Welcome back on Net TV Sulsel. Ya, masih bersama saya tentunya Redi Zahril dan Bunda Ayu, ya Ketua Abdesi Sulawesi Selatan. Nah, Bunda Ayu nih, tadi kan dibahasakan bahwa ini memang rutinitas tahunan seperti itu. Ini kalau kita bahasakan seperti artis, ini roadshow. Ya, jadi ada titik-titiknya, cuman memang berkumpul ya di satu titik itu. Iya, Kemudian rapat kerjanya, kemudian seluruh kecamatan akan menghadiri. Iya. Seluruh kecamatan, seluruh desa. Kira-kira selama agenda-agenda kunjungan, ada nggak hal-hal yang istilahnya sangat menarik dalam kegiatan tersebut? Kira-kira ada nggak hal-hal yang ya seperti itu bisa diceritakan ke pemirsa? Jadi di setiap kunjungan kerja itu kami bertemu dengan teman-teman kepala desa. Jadi sekilas saya bercerita tentang Abdesi. Abdesi itu di DPD namanya ketua DPD. Kalau di kabupaten namanya ketua DPC. Terus kemudian kalau di kecamatan namanya ketua DPK. Nah, inilah sebenarnya yang menjadi pionir kepada teman-teman untuk mengedukasi terkait regulasi, terkait apa yang harus dilakukan dan yang terbaik dilakukan untuk teman-teman. Kalau persoalan keunikan, satu hal yang ingin saya sampaikan, moto kita Abdesi, satu yang disakiti, satu yang dicubit, semuanya harus merasakan. Seperti itu ya esensinya. Jadi kalau misalnya ada bagian tubuh yang lain terluka, itu yang lainnya semuanya harus merasa ya. Jadi seperjuangan, betul-betul sepenanggungan ya. Jadi bersinergi seperti itu. Nah, berbicara mengenai wilayah kita yang cukup luas ya, Sulawesi Selatan ya, yang terdiri dari 24 kabupaten kota, itu ada nggak semacam daerah-daerah atau desa-desa, taruhlah dalam hal apa begitu yang memang betul-betul perlu diperhatikan di desa itu seperti apa, mungkin jalan atau apa? Iya, jadi alhamdulillah dengan hadirnya dana desa itu sebenarnya membantu masyarakat terkait kebutuhan-kebutuhan mendasar yang kemudian infrastruktur misalnya itu sudah terpenuhi, tapi dengan konteks adanya pandemik saat ini infrastruktur itu tidak lagi menjadi perhatian utama, sehingga mungkin sedikit pesan bening buat pemerintah setidaknya juga harus diperhatikan, karena pemulihan ekonomi juga kalau infrastruktur tidak ada kan tidak seperti apa. Betul. Ini berjalan lambat ya, bagaimana masyarakat bisa membawa barang-barangnya dari desa ke kota dengan sarana jalan yang kurang baik begitu. Jadi ini memang lebih ke siklus pemberdayaan ya, siklus ekonomi ya, seperti itu. Nah, kalau misalnya berbicara mengenai pemberdayaan, pembekalan keterampilan itu kira-kira apa saja sih, seperti apa pembekalan keterampilan yang ada di desa-desa? Ya, jadi ini kita berbicara tentang bagaimana waktu saya kepala desa itu. Waktu saya kepala desa itu saya banyak mengajarkan kepada masyarakat bahwa tidak semuanya itu harus dibeli. Sehingga kalau misalkan mau lebaran, ya saya mengajarkan mereka. Saya juga sebenarnya hobi memasak, hobi buat kue. Sehingga kue-kue kering itu terkadang saya mengajarkan dengan misalnya bahan yang murah, tapi mungkin saja dengan modelnya yang sedikit menawan itu mungkin menjadi penarik, saya bilang begitu ke masyarakat yang dulunya mungkin mereka banyak beli. Dan dengan rasa yang tidak kalah enaknya juga ya. Jadi luar biasa sekali, di samping multi talenta nih Bunda Ayu. Jadi bisa menari, bisa drama, bisa masak, kemudian organisatoris, ibu rumah tangga biasa ya, mengurus anak ya, terus tampil di publik seperti itu sebagai pemimpin, ini Masya Allah ya. Nah, berbicara mengenai organisasi atau mungkin instansi yang lain seperti ada Pemuda Pancasila, kemudian ada Deputi Bela Negara, kemudian ada Sri Kandi, itu bisa diceritakan nggak? Ya, jadi kalau untuk Deputi Bela Negara itu memang kita mengedukasi teman-teman kepala desa terkait bagaimana kemudian menciptakan kader desa. Ini sebenarnya kalau bukan pandemik ini sudah berjalan dengan baik. Malah kami ingin melakukan sama dengan Lemhanas. Kalau di Lemhanas itu kan pada tataran tinggi, kami ingin melakukan Lemhadas. Lemhadas itu ya memberikan edukasi kepada teman-teman terkait bagaimana public speaking,
dan mengajarkan bahwa pentingnya kedisiplinan itu. Itu sebenarnya kenapa kemudian Lemhades hadir untuk kepala desa. Yang selanjutnya adalah bagaimana menciptakan kader desa, kader hukum desa, sehingga ketika ada masalah di desa itu sudah ada yang menangani secara eksklusif kan seperti itu. Tahan dulu. Ini sangat menarik ya, Bunda Ayu sangat antusias untuk menjelaskan karena ada begitu banyak hal-hal yang menarik di dalamnya. Ya pemirsa setia Net TV, kita akan kembali usaha jeda berikutnya, tetap bersama kami di Bukan Perempuan Biasa. Stay tune. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Bukan Perempuan Biasa. Kita masih bersama Bunda Ayu ya, Ketua Abdesi Sulawesi Selatan, yang nama lengkapnya nih Sri Rahayu Usmi SPD. Nah, kalau tadi kita berbicara mengenai latar belakang pendidikan, kemudian aktivitas ya, keaktifannya di Abdesi. Nah, sekarang mungkin saya akan lebih ke personal nih. Sejauh ini Bunda Ayu beraktivitas, terjun ke dalam dunia kepemimpinan seperti itu, suka dukanya boleh tahu nggak? Sukanya dulu deh. Kalau sukanya satu, banyak hal yang mungkin kita bisa dapatkan dari hal yang tidak bagus, jika disaring itu menjadi hal yang bermanfaat. Yang kedua bahwa tidak ada sekat dalam pergaulan. Yang selanjutnya bahwa menjadi perempuan itu ya harus menjadi perempuan yang bisa menjadi wanita yang mampu mengemansipasi teman-teman. Walaupun pada prinsipnya bahwa harus sadar bahwa tugas kita perempuan tidak hanya sebagai wanita karir, tapi juga perhatian kepada anak dan keluarga. Kalau dukanya apa sih? Dukanya ya terkadang ketika berbenturan antara kepentingan keluarga dengan kegiatan itu, mau tidak mau karena kita sudah bertanggung jawab, ya terkadang bukan mengenyampingkan, tapi bagaimana kemudian ini bisa berjalan, walaupun pada posisinya nantinya bahwa di posisi akhir itu kita harus ada di organisasi. Jadi memang kalau realistisnya tuh kadang dilema ya Bunda ya, pada saat kita menghadapi acara-acara yang berpapasan seperti bertepatan dengan acara keluarga. Ini harus milih, pilih apa dulu? Seperti itu. Nah, kalau hal-hal yang disukai dari Bunda Ayu ini mungkin apa sih? Seperti hobi mungkin atau hal yang difavoritkan? Kalau saya kalau di rumah lebih banyak memasak, ngurusin anak. Hobinya memasak? Iya. Ya? Oh, wajib ini diicip-icip. Ya, ayolah. Bercanda. Kapan ini Krun Net TV? Ayo. Oh, jadi suka masak ya? Masaknya lebih ke tradisional atau modern? Kadang saya mix. Saya lebih banyak kalau lagi lihat-lihat YouTube atau apa. Karena saya mau anak-anak itu lebih mencintai makanan rumah. Jadi kemanapun dia pergi itu pasti, "Mak, saya rindu dengan masakan mama." Kan seperti itu. Betul. Ini sangat membanggakan ya. Pasti anaknya di rumah bangga banget. Di samping ibunya adalah pemimpin, bisa masak juga ya, seperti itu. Wah, luar biasa. Nah, kalau hal-hal yang difavoritkan mungkin seperti buku, mungkin film atau warna, itu apa saja? Iya. Kalau hal yang saya favoritkan ya, saya senang koleksi tas. Wih, koleksi tas. Catet tas ya. Jadi berarti mungkin tasnya di rumah ini udah banyak banget ya. Saya kalau bajunya orange, tasnya juga orange, kayak gitu ya, totalitas. Iya, tapi terkadang juga mungkin karena persahabatan yang indah itu terkadang dikasih sama teman. Oh, ya betul. Karena tidak selalu yang mewah itu buat nyaman. Asik ya. Ya kalau ini kan Bunda Ayu mobilitasnya sangat tinggi ya, seperti yang tadi kita bahasakan. Cara bagi waktunya tuh gimana sih antara social time ya, family time dan me time-nya? Itu misalnya dalam sehari, oh jam segini saya harus sosial.
jam segini untuk keluarga, jam segini untuk diri saya Saya. sendiri. Itu diatur kayak gitu nggak atau fleksibel atau gimana tuh? Fleksibel. Jadi menjadi ketua APDESI itu memang harus selalu siap kapan saja dibutuhkan. Kayak dokter ya? Iya. Jadi kalau misalkan saya melihat nggak ada kegiatan lagi, saya lebih banyak ke ke rumah, perhatikan anak-anak, benar-benahi rumah. Kalau social time kan seperti kegiatan desa ya, Iya. kemudian ngumpul sama teman-teman. Kalau misalnya di rumah itu ngapain aja kalau family time-nya? Kalau saya dengan anak-anak ya sambil nonton, sambil bercanda-canda. Kalau saya sudah masak, sudah saya panggil, ayo makan. Karena saya selalu ingin bahwa anak-anak itu merasakan bahwa nikmat berkumpul bersama saudara. Dan nggak bisa ditebus dengan apapun ya, Iya. kumpul keluarga ya Bunda ya. Tidak bisa dinilai dengan apapun ya. Iya betul. Ya kita masih akan lanjutkan Bunda ya perbincangan kita ya. Kita akan kembali usai jeda berikut ini, tetap bersama kami di Bukan Perempuan Biasa hanya di Net TV Sulsel TV masa kini.